Kata Allah Ta'ala, wahai hamba-hambaku, kalian semua, seandainya kalian semua, yakni manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, jin dari yang paling pertama sampai yang paling terakhir, ngumpul jadi satu, kemudian kalian semua sepakat untuk taat kepadaku, maka itu tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaanku. Sebaliknya, kalian semua, jin yang paling pertama sampai jin yang paling terakhir, manusia yang paling pertama sampai manusia yang paling terakhir, kumpul untuk semua sepakat kafir kepadaku, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Maksudnya apa? Adanya kalian sama seperti tidak adanya, tidak pengaruh bagi Allah. Ya, kalian tidak mempengaruhi Allah sama sekali. Tidak ketaatan kalian, tidak kedurhakaan kalian, tidak kebaikan kalian, tidak keburukan kalian, sama sekali tidak ada untung maupun ruginya bagi Allah. Yang ada adalah kebaikan untuk kalian sendiri, keburukan bagi kalian sendiri. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Untuk jiwa itu sendiri, kebaikan yang dia lakukan untuk keuntungan dirinya, ya, kebaikan yang dia lakukan, dan kerugian baginya sendiri ketika dia melakukan, ya, pelanggaran dan dosa. Jadi adanya kalian sama seperti tidak adanya, tidak ada pengaruhnya bagi Allah Ta'ala. Maka jangan sekali-sekali berpikir ibadah kita itu, ya, ketika kita katakan kita persembahkan kepada Allah berarti Allah butuh. Tidak. Kita persembahkan kepada Allah untuk Allah simpankan untuk kita sendiri. Nanti akan disebut di akhir hadis. Ya. Kebaikan yang kita persembahkan kepada Allah, ibadah kita persembahkan kepada Allah, hakikatnya adalah kita nitip kepada Allah, Dia yang jagakan. Dia yang simpankan. Karena kalau kita yang simpan sendiri, kita akan lupa. Ya. Jadi tidak ada sama sekali keuntungan bagi Allah. Demikian pula kalau kalian ingkar kepada Allah Ta'ala, jangan berpikir bahwa saya membantu agama ini untuk agama Allah. Demikian pula kalau saya tidak bantu agama Allah ini, agama Allah akan kenapa-kenapa. Tidak sama sekali. Agama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus tinggi, akan terus mulia, ada atau tidak adanya kalian. Ya. Kalian mau ikut besar, ikut tinggi, bergabung dengan agama Allah. Tanpa kalian, Islam tetap tinggi. Maka jangan sekali-kali merasa berjasa kepada ajaran Islam. Sama sekali tidak. Islam tidak pernah berjasa kepada kalian. Saya ulangi, ya, Islam tidak pernah berutang jasa kepada kalian. Karena itulah ketika ada sebagian orang di zaman Nabi SAW, orang-orang kaya, orang-orang banyak duit, ya, yang membiayai dakwah Nabi SAW, kemudian dia merasa kami ini punya peran dalam dakwanya Nabi, kami ini begini dan begitu, ya, seharusnya kami juga dihargai, kami itu diberikan tempat, kami itu begini dan begitu, karena kami membantu agamanya Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka, wahai Muhammad, merasa berjasa kepada kamu, merasa berjasa pada agamamu dengan cara mereka masuk Islam. Dia kiranya kalau mereka tidak masuk Islam, Islam akan lemah. Islam tidak akan berkembang tanpa bantuan mereka. Mereka merasa punya jasa kepadamu. Maka kata Allah Ta'ala, qul, katakan wahai Muhammad, la tamunnu 'alayya islamakum. Di akhir-akhir surah Al-Ankabut. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, jangan kalian merasa berjasa kepada saya dengan keislaman kalian, karena kalian tidak berjasa apa-apa pada agama Allah. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Justru Allah lah yang berjasa kepada kalian. Dia berikan kalian iman, Dia berikan kalian harta yang dengannya kalian menolong agama Allah. Justru Allah yang berjasa kepada kalian. Maka jangan sekali-sekali kalian merasa, atau jangan sekali-kali kalian merasa dengan bantuan kekuatan kalian, dengan jumlah kalian yang banyak, dengan harta kalian, ya, merasa punya jasa pada agama Allah, kemudian kalian merasa memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik dalam agama Allah. Tidak sama sekali. Seorang tidak butuh dilayani oleh agama Allah, tapi dia yang harus melayani agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya.